Pelayanan Publik Pemerintah Kota Padang resmi berpindah ke Plaza Andalas lantai 4. Hal tersebut untuk memudahkan warga kota yang akan melakukan pelayanan publik. Mal pelayanan publik yang berada di Pasaraya Padang dinilai kurang efektif. Pasalnya keberadaan mal pelayanan publik tersebut di kawasan Pasaraya Padang. Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan upaya pemerintah Kota Padang memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, maka Pemko memindahkan mal pelayanan publik sebab di kota-kota lain memiliki mal pelayanan publik yang dekat dengan pusat-pusat keramaian seperti plaza dan mal. Pemindahan lokasi ini akan semakin memberikan kemudahan bagi warga Kota Padang dalam mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan. Dengan pemindahan MPP Kota Padang ke Plaza Andalas ini, diharapkan bisa mempermudah akses warga Kota Padang terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan dan akan semakin banyak warga Kota Padang yang memanfaatkan kemudahan layanan yang diberikan hingga mempermudah investor yang akan berinvestasi di Kota Padang. Jadi Bapak Ibu, ya ini memang upaya pemerintah Kota Padang memberikan pelayanan yang lebih baik ya kepada masyarakat. Kita Dinas Pelayanan Satu Pintu di PMTSP yang dulunya punya kantor di Komplek Pasaraya, memang tempat itu bagus ya. Namun kita ada kerjasama ini dan ini berdasarkan pengalaman yang kami lihat di kota-kota lain seperti Tangerang, ya, kota Tangerang Selatan, Bogor, mereka mempunyai mal pelayanan publiknya yang dekat dengan tempat-tempat pusat keramaian seperti plaza, seperti mall. Nah, kita alhamdulillah dengan adanya ruang yang memadai dan kerjasama ini bisa jangka panjang, maka kita berinisiatif untuk memindahkan ya mall pelayanan publik yang ada di Komplek Pasaraya ke Plaza Andalas dengan harapan semua yang berbelanja dapat nantinya menggunakan pelayanan ini mungkin sampai minggu ya, hari libur pun bisa dikondisikan kalau memang kebutuhan masyarakat itu besar. Nah, itulah yang kami harap ya, bagaimana pelayanan ini bisa kita berikan lebih baik sekarang dan di masa yang akan datang. Dan saya titip pesan kepada DPMTSP untuk mencari banyak investor. Sementara itu, Kepala DP MPTSP Kota Padang, Swesti Vanloni, mengatakan bahwa di MPP ini akan ada loket-loket pengurusan kebutuhan publik sesuai dengan OPD yang berwenang, misalnya pelayanan Dukcapil, pelayanan perizinan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPJS, Samsat, Bapenda Kota Padang, dan banyak lainnya. Untuk tahun 2023 ini, investasi di Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya. Seperti halnya dari segi PMA atau penanaman modal asing yang sudah mencapai di angka 83%. Namun untuk PMDN masih di angka 40% di triwulan 3 dan akan dirilis kembali di triwulan keempat pada bulan Januari 2024 mendatang oleh BKPM. PMA kita baru di angka 83% untuk PMA. Memang kita signifikan dari tahun ke tahun PMA kita targetkan. Tapi untuk PMDN memang masih jauh dari target. Dari angka terakhir itu masih di angka 40%. Sementara PMA 83% triwulan. Jadi triwulan 3. Jadi BKPM merilis realisasi itu per triwulan. Jadi untuk triwulan 4 akan dirilis di Januari. Kita tunggu. Namun dalam kesempatan ini izinkan untuk realisasi investasi ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Mereka kalau yang tidak melaksanakan pelaporan LKPM itu akan berpengaruh kepada nilai realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. 2024 kita akan coba betul konsolidasikan dari potensi dari sistem, karena hari ini semuanya by sistem. LKPM diinput oleh pelaku usaha by sistem. Kita tidak bisa mencek inputan itu seperti apa nilai investasi. Misalnya sebuah perusahaan Padang Raya Cakrawala beli alat baru dari Cina, itu masuk tambahan ini. Kita yang menginput ke sistem itu si perusahaannya langsung, tidak ada hubungan sama PTSP. Yang bisa kita himbau hari ini mengedukasi bagaimana menyampaikan LKPM. Yang kedua, bagaimana membangun kesadaran yang lebih baik bagi pelaku usaha kita dalam menyampaikan LKPM. Meliputan iNews melaporkan.